Merdeka Belajar, aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh Kaki Yuni Ristivalia, SPD, SMPN 1 Gisting. Diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, kurikulum Merdeka bertujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih relevan dan berpusat pada siswa dengan mengatasi masalah pendidikan negara yang terus berubah dan rumit. Ada beberapa alasan utama mengapa kurikulum Merdeka diluncurkan. Pertama, mengatasi krisis pembelajaran. Kedua, fokus pada kompetensi esensial. Ketiga, memberikan otonomi kepada sekolah. Keempat, mendorong inovasi. Dan terakhir, menyiapkan lulusan yang adaptif. Dalam kurikulum Merdeka, guru leluasa dalam memilih berbagai perangkat ajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Selain itu, adanya proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran sebagai langkah awal untuk memahami apa itu kurikulum Merdeka. Ki Hajar Dewantara mengartikan manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, serta tidak tergantung pada orang lain. Berikut beberapa hal penting dalam pemahaman Merdeka Belajar. Di antaranya ada 6 hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik ingin menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, seorang pendidik harus mampu mengenali apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta apa yang menjadi peran kita sebagai seorang pendidik. Kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Seorang pendidik harus memahami bahwa mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga membidik kebaikan. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Artinya, seorang guru harus memfasilitasi proses belajar murid sesuai dengan keadaan lingkungan dan potensi yang dimiliki sehingga murid dapat melihat hubungan antara dirinya dengan lingkungan. Karena kan kita tahu ya, setiap sekolah itu memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda sehingga sistem pendidikannya antara satu sekolah yang lain dengan yang lainnya sangat beragam. Sehingga di sini kita sangat butuh sekali melihat kondisi sekolah kita. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dengan ini, dalam proses pendidikan menyebabkan budi pekerti murid tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis yang tidak baik menjadi tersamar, kemudian menebalkan watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Baik, kita masuk yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan memiliki fungsi untuk mengantarkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, selamat, dan bahagia. Seorang pendidik harus membantu mengantarkan muridnya merdeka atas dirinya sendiri supaya mampu memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika untuk dirinya sendiri dia tidak mampu selamat dan bahagia, bagaimana mungkin ia akan menjaga dirinya, keluarganya, masyarakat, dan bangsanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.